Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila Amrain. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kali ini saya akan mereview tugas kedua saya yang berjudul Kontekstualisasi Kehidupan Masa Prakasara di Indonesia, Vol 1, nomor 2, April 2018, oleh MS Mikkel Pinko. Baik, menurut jurnal ini, sebelum sampai ke era modern seperti sekarang ini, para nenek moyang kita telah melalui banyak proses dalam hidupnya, termasuk saat di mana mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan. Masa ini kita mengenalnya sebagai masa praaksara. Praaksara atau nirleka atau prasejarah sendiri secara harafiah berarti sebelum pra dan tulisan aksara. Ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil, sisa makhluk hidup yang telah membatu, dan artefak sisa peralatan manusia yang telah membatu untuk mempelajari kehidupannya. Dimulainya masa prakasara sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun satu hal yang pasti, masa prakasara dimulai sejak manusia purba mulai ada di muka bumi. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan menampilkan sebuah video singkat yang berjudul Tahap-tahap Kehidupan Masyarakat Praaksara di Indonesia. Dan ini videonya. Kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia mengalami tahap perubahan sejalan dengan berubahnya cara berpikir dan penggunaan perkakas tertentu yang semakin membaik serta hal-hal lainnya. Menurut pendapat Nugroho Noto Susanto dan Sartono Kartodirjo, tahap atau corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dibagi ke dalam 3 masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian atau kemahiran teknik. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, perkembangan hidup masyarakat praaksara masih sangat sederhana. Masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat bergantung pada alam lingkungan. Mereka berburu hewan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau sungai. Mereka juga mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan, dan biji-bijian di lingkungan mereka. Pada masa ini, masyarakat praaksara masih hidup berpindah-pindah atau disebut nomaden. Masyarakat praaksara sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang masih kasar. Alat itu digunakan untuk berburu dan meramu makanan. Mereka membuat tempat berlindung dari daun-daunan sebagai tempat tinggal mereka. Pada perkembangan berikutnya, mereka menghuni gua-gua. Tempat yang dipilih adalah tempat yang dekat dengan sumber air atau sungai. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara tidak lagi bergantung dengan alam lingkungan. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berladang dan beternak. Mereka beternak ayam, kerbau, dan babi, serta memelihara anjing. Selain untuk dimakan, hewan ternak digunakan sebagai binatang korban. Masyarakat telah menetap dalam perkampungan sederhana. Masyarakat tersusun menurut kelompok bertani. Pembagian kerja semakin jelas. Pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga dilakukan oleh kaum laki-laki, seperti membuka hutan, menyiapkan ladang untuk ditanami, dan membangun rumah. Sementara, kaum perempuan bertugas menabur benih, merawat rumah, dan menangani pekerjaan rumah tangga lainnya. Masa perundagian atau disebut juga masa kemahiran teknik. Pada masa perundagian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi makin beraneka ragam, di antaranya
pertanian, peternakan, membuat keranjang, membuat gerabah, berpergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang yang tidak dihasilkan di desa tempat tinggalnya. Kebutuhan akan tempat tinggal dipenuhi dengan membangun pedesaan yang teratur. Mereka menetap di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Di masa perundagian, masyarakat telah mahir membuat alat yang menggunakan teknologi. Manusia sudah mulai mengenal peleburan timah dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam, yakni perunggu dan besi. Alat ini digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perlengkapan upacara, dan senjata tajam. Kemampuan kesenian ditunjang oleh teknologi dan spesialisasi dalam masyarakat. Munculnya golongan undagi atau pengrajin mendukung munculnya golongan seniman. Baik, jadi itu video singkat dari saya. Saya akan melanjutkan materi. Zaman praaksara terbagi dalam dua periodisasi zaman, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas 4 zaman, termasuk Paleolitikum, yaitu zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu muda, Megalitikum, zaman batu besar. Lain halnya dengan zaman logam, di mana peralatan pada masa itu mayoritas terbuat dari perunggu dan besi. Lalu, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka menetap di Nusantara sehingga disebut bangsa Melayu Indonesia. Perpindahan dari Yunan ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Pada masa perpindahan gelombang kedua itulah beberapa kebudayaan yang dianggap lebih maju juga ikut mereka kembangkan. Yang pertama, bangsa Pruto Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Pruto Melayu memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. 2. Bangsa Melayu Muda atau Deutro Melayu. Bangsa Melayu Muda memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Jadi, itu jurnal dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.